Isu pergantian Panglima TNI mulai ramai diperbincangkan sejak awal tahun 2021. Padahal Panglima TNI Marskal Hadi Cahyanto baru pensiun pada akhir November 2021. Berbagai spekulasi muncul karena Presiden Joko Widodo belum mengajukan nama calon Panglima baru ke DPR. Setahu saya belum. November ya? Ya mungkin 1-2 hari ini saya kira ada keputusan. Namun Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar menilai dua sosok kuat calon Panglima TNI Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Andika Perkasa serta Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Yudo Margono sama-sama mumpuni memimpin TNI. Semuanya oke sih, semua calon-calon ini mumpuni dan layak. Tinggal Presiden lah yang akan menentukan sesuai dengan rencana Presiden kan. Rencana Presiden pasti lebih utuh ya soal pertahanan dan kekuatan personel TNI kita. Ibu bisa buka, coba. Dalam survei Litbang Kompas 21 hingga 24 September lalu, keinginan agar TNI terus dekat dan bergandengan dengan masyarakat disampaikan oleh publik terkait pergantian Panglima TNI jelang akhir tahun ini. Lebih dari separuh responden, 59,3% berharap Panglima TNI yang baru nantinya dapat menjadikan TNI sebagai kesatuan yang kian dekat dengan masyarakat. Artinya konflik atau gesekan antara TNI dan berbagai elemen masyarakat perlu ditekan pada berbagai daerah. Masih dalam survei yang sama, publik menilai tantangan eksternal paling utama yang perlu menjadi prioritas TNI, yakni terkait kedaulatan maritim. Lebih dari sepertiga atau 36,1% responden menilai kedaulatan pertahanan perairan dan wilayah hak berdaulat di Indonesia perlu diperkuat. Namun soal siapa yang nantinya akhirnya menjadi Panglima TNI tergantung pada pilihan dan kebutuhan Presiden Joko Widodo terhadap institusi TNI. Yang jelas siapapun yang beredar adalah pilihan dari Bapak Presiden. Siapapun nama yang beredar masih ramai di media, kita juga bisa sama-sama melihat. Namun yang jelas yang akan diputuskan adalah yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh Republik kita hari ini, Indonesia hari ini dalam penanganan pandemi. Pemilihan calon Panglima TNI kali ini relatif berlangsung alot. Meskipun Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI menyebutkan Panglima TNI dapat dijabat secara bergantian dari 3 matra TNI, Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Tim Liputan, Kompas TV, Jakarta. Saudara, mengapa pemilihan calon Panglima TNI kali ini terkesan berlangsung alot? Apakah pergantian Panglima TNI kali ini akan berdasar profesionalisme atau ada kepentingan politik? Kami akan perbincangkan hal ini bersama tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden Ali Mokhtar Ngabalin, lalu pengamat militer di Lab 45 Andi Wijayanto, serta mantan Kepala Badan Intelijen Strategis BAIS TNI, Laksamana Muda Purnawirawan Soleman Ponto. Selamat malam Bapak, sehat selalu. Selamat malam. Iya. Saya ke Bung Ali dulu. Bung Ali, kabarnya pekan ini akan dikirimkan surpres, surat Presiden untuk rencana penggantian Panglima TNI. Benar demikian? Ya, sampai dengan saat ini pukul 18.21 waktu Indonesia Barat, kami masih ada di kantor staf Presiden dan rencananya juga sebentar, sekitar 5-10 menit, saya akan menyeberang ke Sekretariat Negara, kemudian untuk mendapatkan informasi sebenarnya karena penting bagi teman-teman media dan penting bagi ruang publik. Karena itu untuk sementara Mas kita tunggu sejenak dan saya memberikan satu kepercayaan dan keyakinan bahwa insya Allah informasi yang nanti sebentar saya dapat saya sampaikan ke ruang publik akan benar adanya. Kalau gitu saya tanya ke Bung Andi. Bung Andi juga staf khusus Presiden kalau tidak salah ya? Atau tenaga ahli ya di sana ya, betul? Saya penasihat senior di KSP. Penasihat senior, oke. Intinya lingkungan istana lah. Siap. Saya ingin tanya, tapi saya tidak bertanya soal itu. Saya ingin bertanya soal Lab 45, berdasarkan hitung-hitungan kan harus 2 pekan di DPR, lalu kemudian dihitung dengan masa pensiun Panglima TNI saat ini, Marskal Hadi Cahyanto. Jadi paling lambat pekan ini dong harus kemudian dikirimkan. Kalau pekan depan nggak akan mungkin waktunya bisa, betul demikian? Secara normatif itu diharapkan diproses 20 hari kerja. Oke. 20 hari kerja, maka usulan Presiden diharapkan masuk tanggal 2 November hari ini supaya
nanti di 30 November itu sudah bisa dilantik Panglima baru Oke. pengganti tadi. Kalau 20 hari kerja, tapi kalau lebih cepat kan bisa tentu. Bisa ya, ya seperti misalnya lihat proses fit and proper test Kapolri itu hitungannya harian, tidak sampai 1 minggu. Pasti Presiden Jokowi harus melantik Panglima baru ya paling lambat 30 November jam 23.59. Jam berapa? Oh, 23.59. Oke, sebelum tengah malam lah, sebelum berganti hari begitu ya? Ya. Oke, dan kalau dilihat hitung-hitungannya untuk 20 hari pembahasan maksimal maka hari ini harusnya sudah dikirim. Intinya mungkin pekan ini ada kemungkinan dikirim atau kemungkinan besar dikirim. Meskipun pekan depan juga masih bisa, begitu Bung Andi ya? Masih bisa. Ya, pekan ini masa sidang DPR baru mulai, tapi Pak Jokowi masih kunjungan luar negeri. Jadi kemungkinan kalau Pak Jokowi kembali dari kunjungan kerja minggu depan, bisa saja suratnya baru dikirimkan saat itu. Oh, biasanya kalau surat presiden itu memang tidak bisa dilakukan dari luar negeri. Misalnya dikatakanlah di suratnya ditulis, kemudian ditandatangani, lalu kemudian kan sekarang banyak teknologi ya, misalnya di copy dan lain sebagainya. Nggak bisa itu? Ya, di Republik ini yang itu cuma 1 orang, Mensesnek. Oh, oke. Jadi gimana, Bung? Ya makanya begitu Bung Aiman, makanya saya bilang minta waktu antara sekitar 10-15 menit, saya akan segera mengecek. Oh, bahkan itu 10-15 menit ini bisa langsung tahu nih Bung Ali. Iya. Kalau gitu saya berikan kesempatan Bung Ali, mungkin kan 10-15 menit kita masih dalam acara ini nanti. Iya. Nanti di segmen selanjutnya saya bisa minta, saya langsung tahu dong Bung Ali nih untuk kabarnya. Baik, terima kasih. Tapi saya ingin bicara dulu soal apa namanya tadi, boleh dijelaskan lagi mungkin Bung Andi. Jadi walaupun presiden luar negeri, mungkinkah surprise itu juga bisa dikirimkan? Surprise biasanya harus tanda tangan basah ya. Oh, oke. Jadi kalaupun dikirimkan saat presiden masih di luar negeri, berarti ya sudah dititipkan ke Mensesnek sebelum presiden berangkat. Oh, oke. Oh, kemungkinannya begitu ya. Jadi kalau di luar negeri rasanya nggak akan mungkin karena harus tanda tangan basah. Mungkin bagi publik atau pemirsa yang belum tahu tanda tangan basah itu tanda tangan langsung menggunakan pulpen langsung otentik Pak ya, tidak bisa dikopi dan lain sebagainya. Dan ketika itu mungkin dikirimkan pada saat presiden luar negeri, mungkin sudah disiapkan sebelum berangkat. Begitu ya Bung Andi ya? Iya. Oke, atau ya tunggu presiden pulang nanti. Betul. Iya. Bung Ali, Pak Presiden, Pak Jokowi rencana akan tiba di tanah air kapan? Kalau tidak ada perubahan, Kamis ini ya beliau ada di tanah air, Lusa. tapi kecuali dalam beberapa kesempatan tentu saja jadwal ini sangat dinamis dan mungkin juga malam ini kami dapat kabar itu. Oke, saya tunggu nanti Bung Ali masih utang ke saya 15 menit ke depan untuk memberikan kabar. Siap. Saya ke Pak Soleman Ponto. Pak Soleman, apa sih tantangan paling berat untuk Panglima TNI yang baru nanti? Saya kira mau yang baru mau yang lama tantangannya sama saja. Mempertahankan kedaulatan, menjaga keutuhan wilayah, melindungi segenap bangsa. Itulah tugas pokok TNI. Siapapun yang menjadi panglima itu tugas pokoknya. Kan sudah terlaksana dengan baik. Ya. Sudah terlaksana dengan baik Negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak ada yang lepas dan sebagainya. Soal kedaulatan juga tidak ada hal yang kemudian menjadi perhatian. Benarkah itu? Ya benar. Jadi kalau memang kita mau TNI profesional ya jangan ditarik-tarik kemana-mana. Biarkanlah dia bekerja untuk mempertahankan kedaulatan, menjaga keutuhan wilayah, sama melindungi segenap bangsa secara profesional, titik. Jadi kalau itu kita lakukan, ya kita tidak akan memperbincangkan siapa panglimanya, ketiga-tiganya hebat. Sudah menjadi kepala staf kan sudah hebat. Tinggal sesuai aturan. Kalau aturan bilang bergantian, lah bergantian saja. Kan seperti itu. Nah, masalahnya bergantian ini bisa darat laut udara, bisa darat laut darat udara, kan bisa begitu bergantiannya itu. Saya membaca dari jawaban saya membaca dari jawaban Anda, Pak Soleman, bahwa jangan ditarik-tarik ke politik. Ada spekulasi yang mengatakan bahwa pemilihan Panglima TNI ini juga dipertimbangkan terkait dengan
fungsi dari ketahanan, termasuk juga soal keamanan pemilu 2024. Itu yang Anda maksudkan? Justru itu yang saya bilang. TNI itu sudah diatur oleh undang-undang. Biarkanlah dia profesional, jangan dipertimbangkan yang lain-lain. Kalau kita mempertimbangkan masih lain-lain seperti itu, akan membuat TNI ini tidak profesional. Sehingga intern mereka akan terjadi persaingan yang tidak sehat. Siapa yang akan menjadi panglima? Saya akan berbuat yang terbaik. Nanti yang lain-lain akan berbuat lagi. Jadi kalau kita memang ingin TNI profesional, ya sudah, sesuai aturan saja. Itu profesional namanya. Tapi kalau masih ada pertimbangan yang lain-lain, seperti itu saya kira itu mencari-cari alasannya itu. Oke, saya ke Pak Bung Andi. Bung Andi, apakah ketika pemilihan Panglima TNI, karena kita tahu ya beberapa Panglima TNI yang sebelumnya juga selalu kemudian ada spekulasi itu. Karena terkait dengan pemilu sebelumnya, pemilu 2014, 2019, bahkan pemilu sebelumnya waktu itu 2009 dan lain sebagainya, menjadi pertimbangan siapa sosok Panglima TNI. Tapi kalau menurut Pak Soleman, tidak seharusnya seperti itu. Karena itu adalah mencari-cari. Benarkah itu Anda setuju dengan itu? Ya, idealnya seperti yang tadi disampaikan oleh Pak SBP ya, pemilihannya lepas dari pertimbangan politik-politik praktis. Namun jabatan Panglima TNI pasti menjadi jabatan yang ada penilaian politik militer, antara lain karena prosesnya harus melibatkan DPR. Ya, di Indonesia yang prosesnya melibatkan DPR itu ada berbagai jabatan. Kalau di bidang keamanan ada Panglima, ada Kapolri, itu persetujuan DPR. Lalu ada Kepala BIN dengan pertimbangan DPR. Ya, karena ada pelibatan DPR, maka akan ada nuansa politiknya. Tapi diharapkan seperti yang tadi dikatakan oleh Pak SBP, nuansa itu seminim mungkin. Kalau dilihat dari pengalaman pemilihan Panglima sebelumnya, ya relatif tidak ada perdebatan yang membelah politik Indonesia. Ya, yang saya ingat mungkin agak keras itu ketika calon panglimanya Pak Riam Mizat di masa Ibu Mega terakhir, lalu bergeser ke Pak Indiartono di masa Pak SBY awal. Tapi setelah itu relatif apa yang diusulkan oleh Presiden diterima secara bulat oleh DPR tanpa ada polarisasi politik di parlemen. Kalau saya tanyakan, apakah pemilihan Panglima TNI pasti juga mempertimbangkan pemilu yang ada di depan? Iya, pasti. Ya, pasti. Alasannya seperti apa nanti jangan dijawab dulu, Bung Andi. Nanti saya akan minta jawaban dari Anda, termasuk juga Pak Soleman, termasuk juga Bung Ali Mohtar Ngabalin. Apakah sudah juga mendapatkan informasi terkait dengan surpres surat Presiden terkait dengan Panglima TNI? Kami akan segera kembali saat lagi. Tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Masih bersama tenaga ahli utama kantor staf Presiden Ali Mohtar Ngabalin, lalu ada pengamat militer Lab 45 Andi Wijayanto, serta mantan Kepala Badan Intelijen Strategis TNI, Laksamana Muda TNI Purnawirawan Sulaiman Ponto. Saya lanjutkan ke Mas Andi, Bung Andi. Jadi kalau Anda katakan tadi, rasanya tidak mungkin kalau pemilihan Panglima TNI itu tidak menilik, tidak memperhatikan pemilu yang ada di depannya. Benarkah demikian? Ya minimal kalau kita menarik kerangka waktunya sampai pelaksanaan pemilu, ya asumsikan saja Mei 2024 ya. Kalau pelaksanaan pemilunya Mei 2024, misalnya akan sangat riskan bagi Presiden untuk memilih Pak Fajar KSAU sebagai Panglima TNI karena Pak Fajar akan pensiun April 2024. Kalau Pak Yudo akan pensiun November 2023. Bisa saja saat itu kampanye sudah mulai, minimal operasi pengamanan pemilu sudah mulai karena tahapan pemilunya sudah dimulai Maret 23. Kalau dilihat dari kerangka waktu pemilu,
Pak Andika yang paling aman. Karena Desember 22 sudah pensiun, 31 Desember 22, Presiden sudah harus menetapkan Panglima baru. Nah, sementara tahapan pemilunya belum mulai. Nah, pertimbangan seperti ini ya pasti juga dipikirkan oleh... Pasti dipikirkan. Kenapa, Mas Andi? Ya, kebayang nggak kalau tadi terjadi penggantian Panglima pada saat harus tetap mendapatkan persetujuan DPR di tengah-tengah kampanye Presiden. Ya, sekarang aja isu ini 6 bulan di media, dari bulan Maret, April sampai awal November. Ya, kebayang isu pergantian Panglima pada saat sedang panas-panasnya kampanye politik. Itu bisa betul-betul meningkatkan suhu politik secara signifikan. Ya, tentunya Presiden bisa bergerak di luar pakem ya. Jadi misalnya katakanlah Pak Yudo yang ditunjuk sebagai Panglima bulan ini, terus untuk mengamankan operasi pengamanan pemilu supaya tidak ada gonjang-ganjing di masa kampanye, Pak Yudo diganti lebih awal. Pak Yudo diganti Februari atau Maret 2023 ya, supaya nanti Panglima yang baru bisa mulai sejak awal pelaksanaan operasi pengamanan itu. Meskipun agak jauh juga antara Maret dengan November ya, tentu itu mungkin Presiden belum pernah terjadi sebelumnya. Kalau memang itu terjadi misalnya. Iya, ya pakem di luar pakem seperti itu memungkinkan saja. Tapi sekali lagi pemilu Pilpres kan poin signifikan dalam konsolidasi demokrasi Indonesia, dan TNI, Panglima TNI memiliki peran yang sangat penting untuk pengamanan pemilunya. Oke, saya ke Pak Soleman. Tadi Anda sempat tertawa. Anda berbeda pendapat dengan Mas Andi, Pak Soleman? Ya, itu karena kalau saya kan hanya melihat dari aturan yang ada ya. Karena saya selalu melihat untuk apa aturan itu dibuat kalau itu kita lawan. Memang, tapi dari pengalaman dengan Pak Jokowi ini, memang aturan ini kita tidak bisa pegang. Selalu bergantian, tapi pernah beliau tidak bergantian. Mulai dari Pak Muldoko ke Pak Gatot. Itu kan darat ke darat, baru udara. Nah, sekarang bisa seperti Pak Andi bilang tadi, bisa saja tiba-tiba udara nongol lagi, udara ke udara. Jadi untuk Pak Jokowi ini sekarang ini aturan sepertinya kita tidak bisa berpegang. Coba nanti kita akan bicara soal Pak Jokowi mungkin belakangan. Tapi saya ingin tanya dulu, apakah kemudian analisa yang disampaikan oleh Mas Andi Wijayanto masuk akal bahwa Presiden pasti mempertimbangkan soal pergantian di masa-masa kritis? Kampanye, pemilu, dan lain sebagainya. Saya sependapat itu pasti pasti beliau akan berpikir seperti sejauh itu ya, sehingga aturan yang ada bisa dikesampingkan. Dan bagi beliau mengesampingkan itu bukan masalah besar, karena itu sudah pernah dilakukan. Kalau seandainya benar seperti itu, artinya apa yang disampaikan oleh Pak Andi tadi, Mas Andi, seolah-olah bahwa ada calon yang memang dikatakan punya peluang lebih besar. Apakah begitu, Pak Soleman? Ketiga-tiganya punya peluang yang sama. Saya kira ketiga-tiganya punya peluang yang sama, tergantung bagaimana Presiden menilai. Seperti yang disampaikan tadi, diganti lebih dulu kan tidak ada aturan bahwa Panglima itu diganti sampai pensiun, kan tidak. Dinaikkan dulu 3 bulan diganti itu bukan masalah itu. Dan itu pernah terjadi kan, tidak sampai pensiun juga ada. Tapi kalau 7 bulan kan atau 8 bulan lebih awal tentu tidak pernah rasanya, betul dong? Tapi tidak ada masalah karena tidak ada aturan untuk itu. Yang ada aturan bergantian kan. Bisa saja beliau mencoba dengan bergantian diatur dulu secara bergantian lalu diganti secara lebih cepat, itu bisa saja. Kalau tadi Pak Soleman mengatakan bahwa seharusnya tidak memikirkan politik. Kalau memikirkan untuk pemilu dan lain sebagainya terkait dengan keamanan, itu terkait politik nggak, Pak Soleman? Nah, itu kalau sudah sampai seperti di situ, itu saya kira bukan masalah politik ya. Bukan. Tapi di situ betul-betul kepentingan situasi. Jadi bukan situasi apa? Maksudnya situasi di dalam melaksanakan prosedur. Bagaimana prosedur itu akan dilakukan di depan DPR yang saat itu sedang pilkada itu. Iya, tapi kan begini, ada juga kemudian teori begini, masyarakat awam tentu. Kan soal keamanan dan ketertiban itu tanggung jawab kepolisian, bukan TNI. Nah, masalahnya itu ada kalanya di situ. Itu yang saya bilang, nanti kalau cari-cari, pilkada nanti darat, darat. Nanti Laut Cina Selatan, laut. Lalu udara kapan?
Nah itu kalau kita mau memulai mencari-cari kan akan seperti itu. Keamanan ada polisi. Nah masalah itu. Tapi kalau pertimbangannya tadi yang disampaikan Pak Andi, bahwa bagaimana prosedur itu dilaksanakan, ada kesulitan prosedur, ya itu bisa masuk akal itu. Oke. Saya ke Mas Andi sebelum saya ke... Lebih masuk akal di sana, di prosedur itu. Oke, saya ke Bung Andi sebelum saya ke Bung Ali untuk menanyakan bagaimana kabar surprise. Saya ke Bung Andi. Bung Andi, kalau bicara soal pemilu, tentu masyarakat umum akan berpikir, kan soal keamanan ketertiban, pertanyaan saya tadi, adalah tugas kepolisian, bukan TNI. Operasinya dilakukan berbarengan ya, antara TNI dengan Polri. Kamtipmas, apakah iya? Oh iya, sejak di semua pemilu juga begitu, selalu ada satgas gabungan antara TNI dan Polri untuk pengamanan pemilu, ya tentunya Polri lah yang ada di garis depan sebagai instansi penjurunya. Tapi yang ingin saya tegaskan seperti yang tadi dikatakan oleh Pak SBP, ini bukan kepentingan politik praktis ya. Kalau seandainya kepentingan politik praktis, misalnya di pemilu 2019, maka sebaiknya saat itu Pak Jokowi memiliki panglima dari Matra Darat. Tapi tidak, Pak Jokowi memilih panglimanya dari Matra Udara yang secara kedalaman teritorial relatif lebih lemah daripada Matra Darat kalau ingin berpolitik praktis. Oke, dan itu kemudian Anda mengatakan itu tidak dilakukan oleh Pak Jokowi, meskipun di tengah pemilu yang biasanya Angkatan Darat kan begitu ya? Ya, tadi yang dipertimbangkan utama adalah ada kerangka waktu kapan pemilu tahapannya akan mulai. Kalau berdasarkan yang dibahas di KPU dengan DPR, tahapannya akan mulai Maret 2023 sampai Mei 2024, lalu setelah itu pilkada serentak November 2024. Ya, tentunya kerangka waktu itu cukup signifikan, relevan untuk dikaitkan dengan masa jabatan Panglima TNI yang baru. Baik, saya ke Bung Ali. Bung Ali, sebelum saya tanyakan soal surprise, benarkah bahwa pergantian Panglima TNI juga memikirkan nanti pada saat pergantian di waktu-waktu tertentu, terutama di masa-masa yang dianggap penting atau krusial seperti kampanye dan pemilu? Itu dipikirkan rencana pemilu ke depan dan pergantian Panglima TNI. Benarkah itu? Ya, sistem pergantian ini kan sudah ada prosedurnya. Kemudian yang kedua itu tidak lepas dari pertimbangan politik orang bernegara. Apa politik bernegara maksudnya ini? Oh iya, kalau bicara tentang soal waktu, kemudian pertimbangan terkait dengan pemilu dan lain-lain sebagainya. Pemilu itu kan pesta demokrasi yang ditunggu-tunggu dan melibatkan seluruh rakyat Indonesia. Sehingga kalau pertimbangan politik, iya pertimbangan politik orang bernegara. Makanya kalau memperbincangkan tentang apakah Matra Darat, Laut, dan Udara itu sudah selesai dalam doktrin militer, dalam doktrin Tentara Nasional Indonesia. Apa yang disebut dengan Tridharma, Eka Dharma, itu tidak ada dikotomi antara darat, laut, dan udara. Yang paling terpenting yang saya mau katakan itu adalah semua organisasi militer, khususnya yang ada di Tentara Nasional Indonesia adalah satu-satunya organisasi yang memiliki kemampuan kaderisasi yang sangat matang, sehingga dalam posisi ini tidak akan mungkin bisa dibenturkan antara laut dan darat. Tetapi kalau soal pertimbangan dan analisa yang tadi disampaikan oleh Bang Andi itu adalah pertimbangan politik orang bernegara seperti itu, dan Presiden mengerti itu. Dan pasti menjadi pertimbangan, Anda mau mengatakan itu? Dan saya mau katakan bahwa pasti Presiden mengerti, sehingga kepada Presiden ruang publik menjadikan pertimbangan. Tapi paham apakah dijadikan pertimbangan atau tidak, itu masalah lain. Tapi saya ingin tanya tadi, ini sudah lewat 15 menit. Surprise sudah ada kabarnya, surat Presiden ke DPR? Kayaknya memang Kompas untuk sapa pagi deh yang bisa ini, Bung. Sapa malam belum ada. Baik. Saya sudah menunggu, padahal ada mungkin jutaan pemirsa Kompas TV yang kemudian menunggu ini. Ya, paling tidak memang momentumnya diiringi dengan doa yang baik. Doa-doa terbaik. Jadi belum ya, Bung Ali, saya konfirmasi. Jadi belum ada surprise sampai saat ini ya? Sampai sekarang ini kita belum mendapatkan informasi itu dari kantor staf Presiden. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Bung Ali Mukhtar Ngabalin, tenaga ahli utama kantor staf Presiden, dan juga ada mantan Kepala Badan Intelijen Strategis TNI, Laksamana Muda Purnawirawan Sulaiman Ponto, dan pakar militer Lab 45 yang juga
penasihat senior dari kantor staf Presiden, Bung Andi Wijayanto. Terima kasih Bapak-Bapak, sehat selalu, selamat malam. Terima kasih. Terima kasih, selamat malam.